Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang pada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersyukur pada Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya sangat baik. Mari kita datang pada Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat terjadi. Mari kita lebih lagi pada Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam doa pagi. Gereja memiliki tema yang luar biasa. Saya percaya berkat yang luar biasa sudah kita terima hari-hari ini. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan tema ini, tema gereja tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya dan saya yakin setiap dari kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Kita sudah menerima apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, bila pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita menikmati berkat, bagaimana kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, sekalipun kita dalam kondisi yang kurang baik, sekalipun kita sedang mengalami pergumulan hidup, sekalipun kita menghadapi masalah demi masalah yang luar biasa, secara manusia, secara pikiran kita tidak mampu menyelesaikan. Tetapi di balik semuanya itu ada kebaikan di dalam setiap masalah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Bapak Saudara, percayalah Tuhan turut serta, Tuhan turut bekerja senantiasa dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami pergumulan tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang pekerjaan. Tetapi percayalah, kebaikan Tuhan akan selalu ada bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan supaya setiap kita menghadapi masalah, kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita, yaitu kita berani berdoa untuk meminta kekuatan dan hikmat Roh Kudus. Ketika kita mengalami, terkadang kita malas untuk berdoa, Bapak Saudara. Masalah ini tidak selesai. Ngapain saya harus berdoa? Ngapain saya harus meminta pertolongan sama Tuhan? Toh sama saja. Hari ini, besok saya akan mengalami hal yang tidak mungkin bisa saya selesaikan. Tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus dan memiliki dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh yang menghibur kita. Roh yang memberi kita kekuatan sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatunya, dan kita melihat kebaikan Tuhan itu ternyata nyata dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita ketika kita menghadapi masalah ini berdoa dan meminta Roh Kudus selalu memberi kita penghiburan? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata seperti ini. Meminta bantuan Roh Kudus dapat membantu kita tetap kuat. Firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mengajar segala sesuatu, bukan hanya satu hal, tetapi segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Roh Kudus ikut bekerja dalam kehidupan kita. Wow, kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Bagaimana Dia tidak meninggalkan anak-anaknya dengan kesendiriannya, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus. Dia memberikan penghibur, memberikan kekuatan, sehingga Dia bisa menimbulkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita, untuk kita terus berharap kepada Tuhan, untuk kita terus berharap, dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, jangan pernah takut. Terus kita maju di dalam Tuhan. Terus kita berdoa. Semakin hari semakin banyak masalah. Semakin hari semakin harus banyak berdoa dan meminta Roh Kudus. Hikmat Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bekerja sama, kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita meminta Roh Kudus, tolong pimpin dan langkahi setiap apa yang aku jalani hari ini. Saya percaya ketika kita minta kesungguhan kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu Saudara, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa. Bagaimana kita pasti sudah sering mendengar ceritanya, kita pasti sudah mendengar setiap kisah-kisahnya, yaitu Ayub. Bapak Saudara, kalau kita melihat Ayub mengalami kehilangan yang luar biasa. Dia kehilangan harta, kehilangan anak-anak mereka, kehilangan keluarga mereka. Bahkan dia harus mengalami yang namanya sakit penyakit. Tetapi pengharapan Ayub tetap melihat ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ayub. Sehingga ketika Ayub melihat kebaikan di dalam kondisi yang kurang baik, ketika dia percaya Tuhan masih ada di dalam setiap masalah saya. Nah, pemulihan terjadi dalam kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub diberkati sungguh luar biasa. Bagaimana Ayub diberkati Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang 10 sampai ke-17. Ayub pasal yang ke-42 ayat 10 sampai ke ayat 17. Mungkin terlalu panjang Bapak Saudara, tetapi bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan
dalam kehidupan Ayub. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dari semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut bersukacita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing berikan dia uang, 1 kesita dan seluruh cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat emas 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberikan nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara laki-laki. Saudara itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dalam lanjut umurnya. Nah, Bapak Saudara, Ayub begitu luar biasa bagaimana dia melihat apa yang telah Tuhan kerjakan. Ayub tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan Ayub. Sekalipun banyak teman-temannya mengejek, banyak saudara-saudara menjauhi ketika dia mengalami sesuatu hal yang dialami cukup luar biasa, sakit, penyakit, kebangkrutan, semuanya. Tetapi Ayub mau melihat bahwa kebaikan Tuhan itu masih ada dalam kehidupannya. Kebaikan Tuhan itu tetap ada sekalipun Ayub harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Bapak-Bapak Saudara, seberapa banyak di antara kita yang mengalami saat ini, hari ini, mungkin pagi hari ketika kau menyaksikan doa pagi hari ini, kau mengalami yang namanya sakit penyakit, kau mengalami yang namanya kebangkrutan, kau mengalami yang namanya bisnis yang kurang baik. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Sekalipun mungkin keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anak meninggalkan, tetapi Yesus Kristus, dia tetap ada dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi, saya percaya pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Saya percaya setiap soal dalam tes pasti ada jawabannya, ada kuncinya. Dalam kehidupan kita sama, Bapak Saudara. Setiap masalah pasti ada jawabannya. Mungkin kita harus menunggu waktu yang mungkin lama. Kok lama ya jawabannya nggak datang-datang? Mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru ada jawaban. Tetapi kesetiaan kita diuji oleh Tuhan. Mampukah engkau tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi? Saya percaya jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kekuatannya daripada Tuhan itu akan selalu ada. Hidup kita akan selalu on fire, Bapak Saudara. Sekalipun kita dalam mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Saya percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita senantiasa. Kita akan memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif. Yang penting, maukah berdoa dan kita minta Roh Kudus untuk melangkah menuntun hidup kita sehingga kita mampu menjalani hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini saya mengajak untuk kita semuanya. Ayo kita bangun kehidupan kita bangun doa-doa kita bangun roh kita yang menyala-nyala, minta Roh Kudus. Jangan merluk-luk, Bapak Saudara. Kita hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya jawaban dari pergumulan kita akan terjadi dalam kehidupan kita. Bila kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi rema, menjadi jawaban setiap apa yang sedang kita alami, bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Tuhan tetap ada. Kebaikan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.